biarpun Menurut Anda saya udah ngerti belum? saudara-saudara kami yang Menurut Anda saya udah ngerti ya belum? sudah Iya, saya nggak akan mungkin bingung. Wong saya mantan Islam. sudah. Coba. Jadi ada ini namanya Kak Nicholas ini. Dia ragu dengan keselamatan yang ada di dalam Islam. Mungkin secara ketidakislaman Anda menurut Sunni atau Islam yang lain, menurut Anda ada keselamatan nggak di dalam Islam? Bagi kami ya jelas ada. Seperti apa? Siapapun yang mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah, itulah yang akan diselamatkan. Oke, ada dalilnya yang mengatakan yang mengikuti Ahlul Bait itu diselamatkan. Keluarga Nabi tentu Ahlul Bait, bukan sahabat Nabi, ya kan? Iya. Sekarang di mana dalilnya yang mengikuti Ahlul Bait itu diselamatkan? Saya kurang hafal juga itu. Oke lah. Tetapi hadis-hadis sakala ini itu kan menjelaskan tentang itu kan. Oke lah, kalau Anda mengatakan gitu. Tapi saya mau nanya, apakah di dalam Islam ada keselamatan? Ada itu tuh lah yang tadi saya katakan itu. Iya. Yang mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait. Oke. Itulah yang akan diselamatkan. Baginda itu juga salah satu Ahlul Bait kan? Betul? Betul tidak? Bagi kita itu kan Ahlul Bait itu kan yang ada di dalam ayat Ak-Kisah itu kan, dalam selimut itu. Bila keluarganya saja, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan Ahlul Bait, maka kami menganggap, kan ada 5 orang itu kan, ya, maka kami menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pemimpin Ahlul Bait. Ya, jadi jelas Nabi Muhammad adalah salah satu dari Ahlul Bait itu dong, karena dia pemimpin Ahlul Bait kan, berarti dia salah satu Ahlul Bait. Iya. Ya, berarti Muhammad itu salah satu Ahlul Bait itu. Sekarang saya tanya, kalau mengikuti Muhammad ada keselamatan, kira-kira istri Anda udah 11 belum? Itu bagi kita itu kan poligami, sesuatu yang gimana ya, bukan sesuatu yang diwajibkan begitu kan, bukan kewajiban. Oke. Bukan. Tadi kata Anda mengikuti kalau Ahlul Bait. Kalau mampu itu, sabar dulu, saya jelaskan tentang poligami sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau poligami itu pun juga harus ada persetujuan dari istri dan juga bisa bersikap adil. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau istri tidak setuju gitu kan, kita mau melaksanakan poligami, itu malah hukumnya haram. Ada juga di Al-Quran tuh, saya pernah jelaskan kepada teman-teman, tetapi di Quran surat An-Nisa, tetapi saya tidak hafal ayatnya. Malah menjadi sesuatu yang diharam. Misalnya istri kita nggak setuju gitu kan, nggak setuju kita mau menikah, mau poligami begitu, malah kita mau memaksakan diri untuk poligami, itu malah menjadi sesuatu yang haram. Kita melaksanakan sesuatu yang haram kan. Biasanya kita di Islam itu mau melaksanakan sunnah, padahal kan sunnahnya kan masih banyak sunnah-sunnah yang lain itu yang kita tidak laksanakan. Itu kan mau ikuti ego seorang suami saja, kan macam kayak begitu. sekarang saya tanya, kira-kira kalau memang dengan cara mengikuti Ahlul Bait Anda bisa mendapatkan keselamatan,
dari misal ya, misal dari kita bilanglah 11 istrinya baginda itu, kira-kira itu kan beda-beda ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, siapa kira-kira dari antara istrinya baginda itu yang diselamatkan? Itu kan haknya Allah kan, kita tidak bisa mengklaim ini enggak selamat, ini yang selamat. Bukannya bukannya Muhammad itu sedang menunggu kalian di Sirat untuk mensyafaati kalian. Itu apakah Nabi nggak perkara bisa gaib. membantu kalian? Bentar. Apakah Nabi ini Itu tidak bisa perkara membantu gaib. kalian? Iya, saya tahu itu perkara goib karena itu udah bukan di alam dunia. Dalam kita kan, dalam ajaran kita kan ada syafaat gitu kan, Tahu. ada syafaatnya. Kira-kira syafaatnya Nabi itu bisa Jelas membantu kan Anda? syafaatnya itu kan akan diberikan kepada umatnya. Syafaat itu pun diberikan juga kepada umatnya. itu yang mentaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang, kira-kira Muhammad ini udah selamat belum sih? Ya bagi kita itu kita yakini ya. Masa umatnya enggak selamat baru yang apa ini? Yang pembawa ajarannya enggak selamat. Oke. Itu kan sesuatu yang mustahil kan? Ya, oke. Itu sesuatu yang mustahil secara logika. Sekarang saya tanya, ada nggak bukti bahwa Muhammad ini udah selamat? Untuk perkara tentang itu kan masih kita tunggu kiamat gitu kan. Jadi belum tahu. Dalam keyakinan kita sampai saat ini belum ada yang dimasukkan ke dalam surga gitu. Itu kan masih dalam proses Oke. untuk menuju hari depan gitu, hari akhirat gitu ya. kan. Kok bisa Anda berharap syafaat Nabi itu membantu Anda selamat dari akhirat? Sementara Nabi kalian pun belum tentu. Gimana ini? Kalau kalian aja nunggu nanti, Kalau ada yang meyakini, kalau ada yang meyakini belum tentu itu patut dipertanyakan keimanannya. Itu kan masih saya bilang tadi, masih menunggu proses hari ke depan gitu kan Mbak. loh, berarti kalian ini semuanya Hari kiamatnya saja belum ada, belum datang. Masa kita sudah mempertanyakan Rasulullah itu selamat atau tidak? Ya jelas selamat. Ibarat kata, Kita saja umatnya akan diselamatkan oleh beliau. oke, ibarat kata Anda sudah membayar rumah yang masih dalam bentuk brosur. Anda membeli iman yang seperti ini gitu. Pokoknya kamu mengimani, kamu beli rumah ya, dan pasti dapat rumah, tapi rumahnya dalam bentuk brosur. Anda sudah membayar misalnya 3 miliar, Anda sudah masuk Islam, tapi rumah itu baru dalam bentuk brosur. Kok Anda mau? Itu masalah keyakinan. Ya itu tadi, keyakinan Anda sudah membeli rumah dalam rupa brosur, bukan dalam rupa rumah. Ngelihat contoh rumahnya aja pun belum. Makanya keyakinan itu sesuai dengan ajarannya. Iya, keyakinan Anda Kita sesuai tidak bisa ajarannya. Ajarannya apa? Begini ya, dalam ajaran kami itu ya, yang pertama kita saja umatnya akan diselamatkan, ya sudah pasti. Yang membawa ajaran itu ya sudah pasti akan diselamatkan. Tetapi untuk kedepannya itu kita ini sedang menuju apa? Kita sedang berada dalam perjalanan panjang begitu menuju hari akhirat gitu kan. Sedangkan dalam keyakinan kami menuju akhirat, keterbelakangan mental. Hari akhir. Tunggu Pak, Anda menuju keterbelakangan mental gitu?
Enggak seperti itu juga, Mbak. Loh, sekarang saya tanya, kok bisa Anda beriman kepada sesuatu yang belum terbukti? Kok bisa Anda berharap kepada sesuatu yang belum ada buktinya selamat? Buktinya apa? Kita sudah Nabi Anda aja belum bangkit dari- buktikan untuk hari ke depan itu belum terbukti, hari kiamat saja belum datang, tetapi kalau bukti-bukti yang lain itu yang Pak, misalnya kiamat itu udah satu datang, Pak. keimanan, Pak, bentar. Dari zaman Adam kiamat itu udah ada. ya kan itu Kiamat rahasia kecil. Allah. Kiamat kecil itu Rahasia udah Allah. datang. Sebentar. Sudah banyak orang mati, sudah banyak kiamat itu terjadi. Itu kiamat kecil namanya. Ketika orang-orang mati secara sendiri-sendiri. Nah, waktu kiamat kecil itu aja, Pak, itu belum ada yang bangkit, Pak, di dalam iman Islam. Sementara di dalam iman Kristen, itu sudah banyak yang bangkit. Jadi jangan bilang kiamat yang belum ada. Kiamat itu udah. Dalam keyakinan kita kan namanya hari kebangkitan itu setelah adanya kiamat kubro, Pak. Saya tanya, kiamat kecil itu udah terjadi belum? Kiamat kubronya kalau dalam keyakinan kita itu belum. hari kebangkitan itu setelah Ya, saya adanya tahu. kiamat besar. Ya, saya tahu itu. Sekarang saya tanya Anda percaya adanya kiamat, adanya kebangkitan dari mana? Kalau belum ada yang kiamat. Dari Al-Quran, Pak. Kita tidak mungkin Oke. mengatakan sesuatu Dari Quran. kita Nggak tidak apa-apa. Anda bilang dari Quran. sabar dulu. Kita tidak akan mengatakan sesuatu kalau bukan dari Al-Quran. Oke, Quran itu dari mana? Asalnya dari mana? Dari mulut nabimu kan? Apa? Quran itu ada dari mana? Dari mulut nabimu kan? Dari ucapan nabimu kan? Al-Quran itu merupakan firman Allah, ya, firman Allah yang Iyalah, saya disampaikan tahu. kepada Rasulullah melalui Anda malaikat Jibril, tahu kemudian semua itu. disampaikan kepada umatnya. Ya, Anda tahu semua itu dari penyampaiannya Muhammad, betul nggak? Iya, Ya, Anda percaya sama penyampai yang sampai detik ini pun nggak pernah ketemu sama Musa, nggak pernah ketemu sama Isa, nggak pernah ketemu sama Allah. Kok Anda percaya sama penyampaian seperti ini? saya percaya, Mbak. Namanya keyakinan. Beda. Lagian juga kalau macam mau dikatakan bertemu dengan itu kan mereka kan beda zaman. Anda yakin terhadap apa? Saya tanya. Anda yakin terhadap apa? Terhadap ucapan satu orang yang belum pernah melihat Allah, yang belum pernah melihat neraka, yang belum pernah melihat sirat, yang belum pernah melihat surga, terus Anda percaya sama iming-imingnya satu orang ini? Wah, Kalau sabar ya, Mbak, ada orang dulu di mute dulu, di mute. Nah, lagi di mute dulu. silakan dimut aja, dimut. Aduh Tuhan, sumber iman Namanya ini namanya imam buta, Iya. iman buta. Kau dari tadi kupanggil-panggil kemana kau Paladu? Mukamu nggak ganti-ganti, masih asam aja kau. Ada saya punya tetangga datang di teras aja tiba-tiba sudah ada di belakang saya. Terpaksa saya Terus kau kaget lah ya? Adalah, ngapa teman? Minum kopi kah? Langsung saya buatkan kopi. Tenanglah dia arwahnya. Karena kalau ada kopi tersisa di tenggorokan akan bebas dari Siksa neraka. ajaran baru lagi tuh. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, ngopi every day. Iya, Ya. betul. Ya, every single day kalian itu harus ngopi. Kenapa? Kalau ada kelihatan tersangkut kopi di tenggorokan kalian, insya Allah Anda dijauhkan dari api neraka. Ini ada nih. Ini berdasarkan, ada kan Pak Ladut pernah denger ini kan? Pernah dengar, cuma tidak ada saya pegang dalilnya itu. di Ada mana ya? videonya, Ustadz. Coba deh. Oh, ini saya Video. cari. Eh, Saya punya sebenarnya, tunggu ya. Aku ambil dulu handphone gue. Aku pun agak lawak. namanya juga Islam. Anjay, ada loh Pak Lahdu. Aku pun agak-agak
Pengemis aku. Ngeri. Ada, pokoknya kalian cari aja nanti di YouTube ya, video Ustadz yang minum kopi itu tidak masuk neraka. Cari aja. Ada, pasti ada. Ya. Ngeri emang ngeri. Kak Agatha, saya izin pamit dulu ya, soalnya mau kuliah dulu. Siap Kak Nicholas. Semangat ya mencari kebenaran. Ya, terima kasih ya Kak Agatha. Wah. Pokoknya kalian cari ya. Ini ada saya dapat. Nah, coba. Udah bisa buka. Bluetooth connected. Nih, kok kalian ini masih 600 apa-apaan sih? Kalian nggak bisa buka lagi. Dan mamata fi batni qahwah dakhala jannah wa kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat akan ampun kepada Allah. Masya Allah. Minum Mamata kopi. Berkah kopi. Iya, ini ya. Jadi nanti di neraka pertanyaannya bukan man robuka, man arabika, man torabika. Bahasa Indonesia begini, sudah minumkah kopi Anda pada hari ini? Man arabika, bukan man robuka ya kan. Siapa kopi Anda? Man torabika. Ini saya tahu ini Ustadz ini punya kebun kopi ini. Kan biasa Islam begitu, ngarang bebas kan? Karena dia Ya, halo. gampang menipu. Astaga Tuhan. Silakan Pak Al-Hili. Pak, ini Al-Hili bener nggak ada R-nya ya? Al-Hili nggak ada itu kan R-nya. saya anggap ini kan Al-Hidin. bukan nama sebenarnya itu nama ini, itu kan nama seorang ulama Syiah begitu kan. Saya ambil dari Alama Al-Hili. Al-Hili yang artinya Iya Bapak, itu nama seorang ulama. oh nama seorang ulama. Berarti Bapak Alama idolakan ulama itu ya, sampai-sampai dipakai. Ya enggak juga. Habis ya kebetulan saja lagi mau pakai nama apa gitu kan. Iya, lagi gabut. Nah kebetulan saya mau pakai akun Facebook juga kan, nggak enak juga, akhirnya pakai nama Al-Hili. Maka tapi saya tidak pakai alamat, kita kan ini orangnya awam juga kan, nggak mungkin kita disamakan dengan ulama. Ya bagi saya biarpun nggak tahu juga ya Mbak. Apa ini, saya orang baru juga di TikTok, nggak tahu ini namanya kalau macam di ini konten kah, status apa ini, rom kah, Ya, rom. Anggaplah rom. biarpun dari Ini sih apa lagi? biarpun dari rom ya Kristen gitu, Nasrani saya sebut Nasrani ya. Pak Al-Hili. Kan Nabi ini kan meninggal kan ya? Betul. Iya. Iya. Namanya manusia ya. Ya, saya tanya, Nabi ini meninggalnya betul kah karena diracun? Kalau tentang itu saya pernah kan, waktu itu kan saya baru buka TikTok kan, yang pertama saya ikuti TikTok itu adalah akun Christian Prince. Di sana saya pernah, karena saya dicerca dengan berbagai pertanyaan gitu kan. Saya itu orangnya kan, daripada kayak begitu saya kalau di Facebook itu kan saya sukanya itu head to head. Makanya bilang daripada dicerca seperti ini pertanyaan. Enggak, tapi Nggak tahu sejauh saya. yang Anda tahu itu Nabi Muhammad Sabar itu dulu. mati kenapa? Daripada saya dicerca ada yang pertanyaan, entah yang mana yang saya harus jawab,
sekalian kita head to head. Jadi pada waktu itu 5 hari yang lalu kan saya orang baru di TikTok. Akhirnya saya head to head dengan Ki Ahmad. Oh, terus? Ya itu bagi kita itu kan cuma hadis doif, tetapi di dalam ajaran Sunni itu kan hadis sahih. Ya kalau macam kita dari Sunni ya kita bisa bantah. Kalau dari Sunni mau bantah bagaimana, itu kan hadis sahih. Kalau Ustadz Somad Sunni atau Kalau Syiah? bagi kita ya itu kan cuma apa nih, hadis-hadis doif begitu untuk melecehkan Rasulullah begitu kan. Pada Kalau intinya kan Ustadz mereka Somad itu Pak, kan menurut Bapak membuat Ustadz hadis Somad seperti itu kan untuk menghina, melecehkan, Kalau Ustadz Somad, Pak, menjatuhkan Sayyidina Ali gitu Sahih, kan. Akhirnya Syiah kan atau larinya Sunni, ke Pak? menjatuhkan Rasulullah, pokoknya ahlul bait gitu. Kalau Ustadz Somad Pak, menurut Bapak Sunni atau Syiah? Somad. Ya kalau macam kita lihat di ininya, malah kita itu dikafirkan. Ustadz Somad Pak, Ustadz Somad. Kalau bagi Sunni atau Syiah dia? malah beliau itu yang malah dia itu yang mengkafirkan kita. Somad. Iya, malah beliau itu Yang itu yang mengkafirkan Syiah itu udah kita pasti kan, yang di luar mengkafirkan Syiah, Pak. Syiah gitu. Iya, jadi Oh, Syiah kah Bapak ini? Oh, iya. termasuk Ustaz. Oke, apa benar Pak? Ini Bapak jawab ya. Benar nggak sih Aisyah yang meracun Baginda? Gimana ya? Sebagian orang ada yang mengatakan kayak begitu, tetapi itu juga kan kalau kita itu kan harus pakai data-data historis. Kita tidak mungkin menjudge seseorang tanpa ada bukti begitu. Kalau tanpa ada bukti kan itu sama saja dengan menfitnah Ummul Mukminin Aisyah kan. Oke. Pak Ili kan ini kan Syiah ya. Ya. Kalau sholat tuh masih bawa batu nggak? Kalau bagi kita kan sujudnya itu kan Atas batu. yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan itu kan di atas tanah. Untuk zaman-zaman sekarang itu kan nggak ada lagi yang sholat di atas tanah begitu kan. Makanya kita itu bukan sesuatu yang diwajibkan sih, cuma ya, diperbolehkan sholat yang namanya itu turba Tahu. di atas tanah begitu kan. Tapi masih pakai batu, bawa batu. Ya boleh. Kalau saya enggak, biarpun saya Tuh, kan biarpun di ini kan bukan. Ali bin Abi Thalib itu kan udah dibaiat sama Baginda kan. Setelah dia harusnya kan Ali bin Abi Thalib kan. Ya, semua pengikut Ali itu semuanya pakai batu Iya. kan. Yang segede-gede gini kan, tuh kan. Gede-gede gini lah. Setiap sholat, betul nggak? Semakan saya bilang tadi itu diperbolehkan dalam Syiah, tetapi bukan sesuatu yang diwajibkan sholatnya harus pakai itu. Mau Tapi sholat kan pakai harus mengikuti turban, ahlul namanya bait. turban. Tadi kan katanya semua orang yang mau masuk surga harus mengikuti Iya, ahlul Iya. bait. Saya Iya kan? masih ngeling lagi ke statement Anda yang pertama. Iya, makanya itu kan sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Mau sholat pakai gitu, ya boleh, tidak juga boleh. Karena memang di hadis Baginda itu memang sujud di atas batu itu. Above the stone. Tanah. Kan di zaman dulu kan. Itu kan karena nggak sujud ketemu itu. batu, maka boleh ambil tanah, diiniin, terus di atasnya itu kan dibikin gitu kan. Itu hadisnya kan ada. Bukan hadis, Mbak. Itu kan Rasulullah itu kan sholatnya di atas tanah. Karena zaman sudah ini, supaya kita ini terhubung terus dengan tanah, makanya para ulama
membuat turba begitu. Jadi biarpun kita sholat di atas sajadah panjang, misalnya kita sholat di Tetap masjid, ya, tetap ke tanah langsung itu kan. mau pakai itu iya berhubungan dengan tanah, supaya itu kan intinya itu supaya kita tahu itu kita ini menghadap ke aula, ya, ke aula begitu kan, supaya kita tahu bahwa kita itu sedang merendahkan diri, menghinakan diri, kita itu derajatnya itu bagaikan tanah, tidak ada harganya begitu kan, kita itu bagaikan Ya. setitik. Filosofinya demikian, memang betul filosofinya demikian. Aduh Mbak, sampai saya menangis. Kenapa? Ya, ah, Teringat Rasulullah ya. Ingat Rasulullah. enggak juga, kita tahu bahwa kita itu memang hina. Ya. Tapi Ya Anda sudah tahu dulu nggak? Mbak. Ya terima kasih, nanti saya ikuti kapan-kapan kita ngobrol, soalnya saya lagi. Oke, oke. Terima kasih Pak Ahli ya. Nanti gabung lagi ya. Terima kasih lagi. Ya. Ya, oke. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak. Makanya saya juga senang juga saya ikut, biarpun kayak Christian Prince. Saya juga mohon maaf apabila ada teman-teman dari Muslim yang sering menghujat sesembahan Kristen, padahal di dalam ajaran kita itu malah hukumnya haram, ada di Al-Quran itu apabila kita menghujat apa ini Tidak boleh sesembahan memaki agama sesembahan lain. orang. Jadi saya tidak bisa salahkan juga orang-orang dari Nasrani apabila ini, karena memang mungkin yang nggak boleh, itu haram. Siap, siap. Jangankan sesembahannya, untuk mencelakai simbol-simbol yang dihormati oleh agama lain begitu, kayak salib, kayak umpamanya kayak orang Kristen begitu, salib itu kan dilarang itu. Apalagi di sini kita sering lihat itu Paulus itu yang sering itu sebenarnya dilarang. Iya, Paulus sering difitnah, padahal Baginda aja nggak kenal Ajaran Paulus. Islam. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Ili ya. Hmm. Tuhan berkati. Ya, oke, makasih lagi. Ya. Iya, kenapa pergi menangis dia Pak Ladu? Iya. Padahal bukan tanahnya yang apa tadi yang dia katakan, bukan tanahnya yang apa tadi yang dia katakan ya, hina, bukan tanahnya yang hina, tapi air maninya yang hina kalau dalam Al-Quran. Suka kadang-kadang Iya kan? lo cocokologinya lupa Ladu. Anjay. Wahyu 22 ayat 12. Perhatikanlah ini, kata Yesus. Tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya.